Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Hari ini merupakan hari biasa dalam masa Natal dengan warna liturgi adalah putih. Sahabat kuntum yang terkasih, kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, kami telah menemukan Mesias. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari surat kepada orang Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 dan hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42 bercerita tentang 2 orang murid pertama Yesus Kristus, yaitu Andreas saudara Simon Petrus dan Simon yang namanya kemudian diubah oleh Yesus Kristus menjadi Kefas yang artinya Petrus. Kata orang, menjadi yang pertama dan atau yang terakhir itu menyenangkan bahkan romantis. Padahal belum tentu, bahkan bisa jadi tidak menyenangkan atau tidak romantis. Contoh Petrus. Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, di mana Petrus berarti batu karang. Kefas atau Sepas dalam bahasa Ibrani artinya juga batu karang. Sebagai batu karang, maka kita sama-sama tahu bagaimana beratnya Simon Petrus jadi yang pertama. Yesus Kristus tidak pernah berjanji akan memenuhi semua keinginan kita ketika kita memutuskan untuk mengikutinya. Ia hanya berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya," sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 39. Sahabat kuntum yang terkasih, dengan sungguh-sungguh bertobat dan mau tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita akan berani mengatakan kepada yang lain bahwa kita telah menemukan Mesias, sebagaimana telah dikatakan mula-mula oleh Andreas kepada Simon saudaranya, yang kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 41. Dengan tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kelegaan dan terpuaskan semua dahaga kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, siapkah kita menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus
sebagai yang pertama sampai akhir di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita hidup di dalam kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus yang kemudian kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, kapanpun, dimanapun kita berada, tanpa memandang kepada asal-usulnya dan membedakan satu sama lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.